Mengacu pada data OJK, pada periode Januari 2019 sampai dengan 22 September 2020, terdapat 10.000 penayangan iklan dari lembaga jasa keuangan atau LJK, atau fintech, atau bank, atau leasing gitu ya. Jadi ada 10.000 iklan dari lembaga jasa keuangan. Oke. Nah, dari jumlah tersebut, 71% iklan itu dikuasai oleh sektor bank. Ya, 27% dari industri keuangan non-bank atau IKNB atau fintech atau pinjol ya. Dan 1%-nya lagi iklan itu dikuasai dari sektor pasar modal. Oke. Adapun jenis pelanggarannya ya 94% berupa iklan yang tidak jelas. Oke, 5% iklan menyesatkan dan 1% tidak akurat ya. Nah, untuk menertibkan iklan terkait fintech peer-to-peer lending, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan menindak tegas apabila fintech tersebut melanggar ketentuan. Ya, upaya ini diperlukan untuk melindungi konsumen atau calon nasabah dari berbagai potensi kerugian yang diakibatkan iklan yang menyesatkan. Oke. Nah, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Bapak Sarjito mengatakan untuk keperluan penindakan itu pihaknya akan merevisi dan menambahkan aturan mengenai iklan lembaga jasa keuangan atau LJK dalam POJK nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ya. Ia mengatakan pertama di POJK 1 2013 memang iklan belum dimasukkan clear. Kita akan masukkan, akan amandemen beberapa ketentuan seperti P2P lending dan crowdfunding belum dimasukkan ya. Menurutnya juga saat ini banyak sekali bermunculan iklan dalam internet yang menyesatkan, terutama iklan yang digunakan oleh fintech atau pinjol ya. Menurutnya juga hingga saat ini iklan yang melanggar ketetapan OJK akan dihentikan. Namun, jika pelanggar atau pinjol ini tidak menghiraukan, tak menutup kemungkinan OJK akan memberikan sanksi lebih tegas. Ya. Nah, gimana kalau selagi kita menunggu OJK, kita galbaikan saja, kita bangkrutkan saja. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Bapak Sarjito menyebut iklan jasa keuangan harus mementingkan 4 aspek, yakni yang pertama akurat, yang kedua jelas, yang ketiga jujur, dan yang keempat tidak menyesatkan. Oke. Pada aspek pertama, iklan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, itu yang pertama. Aspek kedua, jelas, di mana informasi dalam iklan harus lengkap terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan. Itu yang kedua. Sedangkan aspek ketiga adalah jujur, di mana klaim dalam iklan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah tidak menyesatkan, di mana informasi dalam iklan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara konsumen dan masyarakat. Oke. Nah, sekarang mari kita cek apakah iklan-iklan pinjol ini memenuhi 4 aspek tersebut. Kalau tidak, ya, berarti ini pinjol ilegal, ya, tidak usah dibayar, kita galbaikan, kita bangkrutkan. Oke, langsung kita ke TKP-nya. Oke, sekarang saya sudah ada di galeri iklan dari EasyCash ya. Nanti saya itu ingin mencari pinjol-pinjol yang lainnya juga ya. Yang pertama EasyCash ya. Mari kita lihat apakah memenuhi 4 aspek tersebut ya. Oke, sudah jelas-jelas di sini ya. Tidak memenuhi aspek dari aturan OJK tersebut. Di sini 2 juta selama 3 bulan, dikembalikannya itu 2 juta berapa? 81.000 ya ini ya. Oke, situ ya. Ini EasyCash tidak memenuhi 4 aspek tersebut ya, yang mana harus jujur, lah transparan ya, seperti itu ya. Ini tidak transparan, ini menyesatkan. Ya. Ini iklan menyesatkan, oke? EasyCash ini ya. Kita lanjut ya. Selain EasyCash ada apa lagi? Ada kami. Ya, sudah saya buka ada kami. Mari kita cari iklan-iklan yang menyesatkan ya. Apakah ada? Ada ya ini ya. Sini butuh uang dadakan 15 juta ya, tidak ya, jangan itu aja apa maksudnya kalau kembalinya yang tadi seperti tadi isi cash itu ya, pinjam 3 juta kembalinya 3 juta 100 itu sudah menyesatkan ya. Ini juga menyesatkan ya, butuh uang dadakan dapat 15 juta nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu karena ketika Anda mendaftarkan pertama kali paling Anda hanya dapat 1 juta. Ya 1 juta. Ini 15 juta ini untuk orang-orang yang sudah habis hartanya ya untuk merawat pinjol-pinjol di ada kami atau di yang lainnya ya kan, baru bisa cair 15 juta ya. Sedangkan kerugian mereka untuk menjual motor, tanah ya sudah ratusan juta, puluhan juta.
Sedangkan limitnya hanya 15 juta. Orang tolol mana? Orang bodoh mana? Ya kan ya. Menjual hartanya untuk mempertahankan limit 15 juta. Ya, apakah Anda seperti itu? Silakan, ya. Ini menyesatkan. Ada kami menyesatkan ya, pinjaman hingga 80 juta, ya kan, ya. Pinjaman hingga 80 juta tidak masuk akal sama sekali. Oke. Kita cari lagi mana? Ya, iklan-iklan ada kami. Nih, ya. Pinjaman 5 juta bunga total 375, pinjaman 10 juta bunga total 1.500.000, pinjaman 20 juta bunga total 6 juta, ya. Nggak masuk akal, ya. 5 juta bunganya cuma 375. Bunga total loh. Ya. Apa ada di situ bunga total per hari mungkin, ya. Bunga total per bulan kan nggak ada. Berarti kan menyesatkan, ya. Harusnya kan transparan, jujur, ya, memenuhi 4 aspek yang disebutkan oleh OJK, ya kan. Kalau di situ bunga total per bulan 375, ya, masih boleh lah, tidak menyesatkan gitu, ya. Oke, ini pinjam 5 juta balik bunga totalnya dengan bunga 375. Ini menyesatkan juga. Oke lah, cukuplah ada kami, ya. Tadi isi cash ada kami, sekarang ke rupiah cepat, ya. Nah, kalau iklannya seperti ini itu sudah menyesatkan lagi rupiah cepat itu, ya. Biasanya dapat dicicil 20 juta 4 bulan 6 bulan 12. Saya nggak percaya. Ya, saya nggak percaya 20 juta bisa dicicil 4 6 12. Nggak ada apa? Rupiah cepat seperti itu. Saya tidak percaya, ya. Lanjut kita cari mana nih iklan-iklan yang menyesatkan lagi, ya. Mana nih, ya. Seperti ini, ya. 400 selama 91 hari, ya. Pembayaran kembali 403.600 kalau nggak salah, ya. Gitu, ya. Itu kan menyesatkan, ya, selama 91 hari. 91 hari itu ciri-ciri pinjol ilegal. Ya, ciri-ciri pinjol ilegal itu seperti itu, ya. Pinjam maksimal 10 juta, tenor 91 hari itu pasti interface-nya, aplikasi interface-nya dari pinjol ilegal gitu, ya, 91 hari gitu kan. Makanya pinjol legal ilegal itu sebenarnya sama saja, ya. Kita bangkrutkan harusnya, ya, karena banyak yang bunuh diri. Oke. Ya. Ya ini 400.000, ya. Kita lihat lagi ketentuan 91 hari, pembayaran kembali 436.000, ya. 403.600. Gitu, ya, gitu kan. Pinjam 900.000 selama 180 hari, ya. Kembaliinnya 908.100, ya. Gitu. Ini kan menyesatkan, ini kan seperti ini kan. Kan nggak ada rupiah cepat seperti itu, ya. Pinjol itu nggak ada yang seperti itu. Jangan pinjol, lembaga keuangan tidak ada yang seperti itu. Ya, mana lembaga keuangan yang baik seperti itu? Tidak ada. Ya, tidak ada lembaga keuangan yang baik seperti ini. Ya. Jadi ini itu hanya sebagai pancingan karena tidak ada lembaga keuangan yang seperti ini. Ya, jadi dimanfaatkan gitu. Oh, karena tidak ada, ya kan. Jadi kita bikin rekayasa saja. Gitu, ya. Ini harus ditindak ini seperti ini nih, ya. Gitu kan. Jadi Anda bagi orang yang tidak mengerti pinjol, ya kan, butuh duit misalkan, ya, butuh duit, lalu Anda menerima iklannya isi cash, ada kami rupiah cepat gitu, ya. Meminjam 400.000 dalam 91 hari, kembaliinnya hanya 403.000 lah misalkan gitu, ya. Setelah dipinjam tidak seperti itu, ya, bunganya gitu kan. Kaget enggak? Ya, kaget pastinya, ya. Sudah siap-siap, gampang lah, 91 hari lagi saya bayar 403.000. Enak kan, ya, kalau kayak gitu, ya. Ternyata faktanya tidak, nyatanya tidak, ya. Nyatanya tidak seperti itu. Makanya banyak yang gali lubang tutup lubang karena kaget, ya. Anda kalau ditagih DC pinjol, ya, bilang aja gini, oh saya lihat iklannya kamu, ya, misalkan lihat iklannya kamu, saya pinjam 1 juta, balikinnya 1.050.000 kok dalam 1 bulan, gitu, ya. Gitu saja nggak apa-apa, ya, karena nipu gitu loh. Kita ini ditipu oleh iklan, masyarakat ini ditipu oleh iklan, gitu kan, dihianati, gitu kan. Padahal di dalamnya tidak seperti itu, ya kan? Gimana? Ya kan? Kita tipu balik saja lagi.
Ya kan, mau nggak coba? Ya kan? Ya, ditipu balik aja nggak mau, ya kan? Nunggak 2 hari aja udah dibilang maling. Ya kan, kita ini ya kan. Nunggak 2 hari, 3 hari, maling kamu, ya. Kamu mau maling perusahaan, ya kan gitu kan ya. Oh, anunya tuh apa namanya, atmosfer penagihan, chattingannya itu seperti orang yang sangat besar sekali berkuasa gitu. Kamu maling perusahaan ya, gitu ya. Kamu maling perusahaan gitu. Padahal yang ngetik itu bocah baru lulus SMA, masih ada umbelnya, masih ada ingusnya, belekan ke kantor. Kalau Anda mau tahu, gitu ya. Oke. Lanjut. Ini tadi sudah isi cash, ada kami, lalu rupiah cepat ya. Ini bonus ya. Bonus kredit pintar ya, kita update ya bonus kredit pintar. Ini masih satu hasil saja ya, kredit pintar itu belum banyak ya, belum banyak iklannya. Kalau kita lihat di sini ya, rupiah cepat 110 hasil ya. Padahal kalau mau gede-gedean, gede kredit pintar daripada rupiah cepat. Ya kan? Lebih besar kredit pintar dong daripada rupiah cepat gitu kan ya. Terus lagi misalkan ada kami ya, ada kami gitu kan. Ada kami 300 hasil, ya kan? Kredit pintar, ada kami masih besaran kredit pintar, tapi iklannya ada 300 ya gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, kredit pintar ini ya, kesimpulannya Anda tidak perlu minjol lagi ya. Bodoh amat mau kredit pintar bangkrut mau tidak, itu bukan urusan Anda. Urusan Anda itu bagaimana Anda ya, masa depan Anda ya gitu kan. Bagaimana Anda meraih masa depan Anda. Oke ya, cukup ya, itu nasihat-nasihat bullshit dari saya. Oke ya. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun dalam pinjol ini ya. Dalam iklannya pun ya, banyak tipu muslihat. Gitu ya. Orang yang nggak ngerti ya, ngeliat iklan ya kan, seperti tadi ngeliat iklan 400.000, wah ngembalinya cuman dalam 91 hari cuman 3.000 perak, 403.000 perak gitu kan. Tapi ternyata setelah dipinjam tidak seperti itu. Ya. Makanya kita galbaikan semuanya, kita bangkrutkan pinjol-pinjol ini ya. Karena banyak korbannya gitu ya. Banyak korbannya sekali, oke? Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan dan rezeki yang banyak dan berkah, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.